Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa bertemu lagi di minggu ketiga ini. Nah, untuk minggu ketiga ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya, masih seputar nilai mutlak. Kalau minggu pertama kita bahas tentang konsepnya, kemudian minggu kedua kita bahas tentang grafiknya, grafik nilai mutlak dan contoh-contoh soal. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak ya, penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Sebelumnya kalian harus mengenal dulu bentuk umum dari persamaan nilai mutlak. Ya, namanya juga persamaan ya. Bentuk umumnya pasti ada sama dengan. Ada lagi nanti pertidaksamaan ya, berarti bentuk umumnya adalah di sini yang tadinya sama dengan berubah jadi pertidaksamaan. Bisa kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Bentuk umum yang pertama adalah untuk suatu fx dan gx fungsi, suatu fungsi fx dan gx dalam variabel x ya. Nilai mutlak dari fungsi fx itu sama dengan c atau suatu konstanta. Nah, gitu ya, itu bentuk umum yang pertama. Yang mana konstantanya ini harus positif atau lebih besar sama dengan 0. Bentuk umum yang kedua yaitu nilai mutlak suatu fungsi f itu sama dengan nilai mutlak suatu fungsi g gitu ya. Itu bentuk umum yang kedua. Kemudian bentuk umum yang ketiga adalah nilai mutlak dari suatu fungsi itu sama dengan fungsi tertentu gitu ya. Fungsi yang di kanan ini bedanya apa? Yang di nomor 3 ini yang kanan dia nggak ada tanda mutlaknya. Nomor 2 dia ada tanda mutlaknya. Kayak gitu ya bentuk umumnya. Bukan sifat ya, ini bukan sifat, tapi ini bentuk umum. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian persamaan nilai mutlak. Apa sih penyelesaian persamaan nilai mutlak itu? Gimana gitu penyelesaiannya? Jadi kalau misalkan kita punya suatu nilai mutlak fx sama dengan c, atau fx sama dengan nilai mutlak gx gitu, atau juga nilai mutlak fx sama dengan gx, maka solusinya adalah x1 ini, yang mana x1 ini merupakan penyelesaian persamaan nilai mutlak tersebut. Kemudian hal ini berlaku atau x1 ini merupakan penyelesaian jika fx1 atau x1-nya disubstitusikan ke suatu x1 ini kan berupa nilai nih, disubstitusikan ke fungsinya tersebut, menggantikan x-nya itu, benar nggak dia nilainya c atau nggak, benar nggak dia nilai gx1, benar nggak dia nilainya gx, ini kan benar nggak dia nilai hasilnya adalah sama dengan nilai mutlak dari gx1 atau nilai mutlak dari g. Contohnya seperti ini ya. Kalau saya punya misalkan x min 2 sama dengan 3. Nah, kita yang disebut x1 ini adalah nilai x-nya berapa yang memenuhi nilai mutlak dari x min 2 itu sama dengan 3. Gitu ya. Berarti kan misalkan saya ambil 5. X sama dengan 5. Benar nggak ya? X sama dengan 5. Si x sama dengan 5 ini, berarti x1 ya. X1 sama dengan 5 ini memenuhi persamaan ini. Nah, itu caranya kan dimasukkan. Berarti kan dimasukkan kan? X-nya ini kita substitusikan jadi 5. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Benar nggak ya? 5 kurang 2 berapa? 3 kan? Apakah nilai mutlak 3 sama dengan 3? Oh iya, ternyata sama kan? Seperti itu ya penyelesaian. Jadi yang dimaksud dengan penyelesaian persamaan nilai mutlak itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan mutlaknya itu. Persamaan dari bentuk-bentuk umumnya tadi. Ya bisa jadi nanti yang ruas kanannya adalah suatu konstanta, atau ruas kanannya adalah nilai mutlak lagi, atau ruas kanannya adalah berupa fungsi gitu ya. Selanjutnya, untuk menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak itu terbagi menjadi 4 cara gitu ya, atau 4 langkah, bukan 4 langkah, 4 metode gitu yang bisa digunakan. Yang pertama itu menggunakan definisi nilai mutlak, ya, kemudian menggunakan grafik, terus menggunakan definisi jarak, dan menggunakan mengkuadratkan kedua ruas ya, mengkuadratkan kedua ruas. Nih yang C ini nih, yang menggunakan definisi jarak itu udah pernah kita bahas di pertemuan pertama ya, mengenai konsep nilai mutlak. Di situ saya sudah menjelaskan, nanti sama persis, kalian tinggal simak lagi aja kelanjutannya. Nah oke, langsung aja ke penyelesaian menggunakan definisi nilai mutlak ya. Nah, menggunakan definisi nilai mutlak itu kita kembali ke konsep awal nilai mutlak ya, definisi awal dari nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak AX plus B sama dengan C itu dapat diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan min C. Dari mana sih Bu ini? Dari yang kemarin ya, definisi nilai mutlak. Dari X dulu deh. Kalau kita punya X kan nilai mutlaknya artinya hasilnya adalah X dan negatif X. X untuk X lebih dari sama dengan 0, negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Nah, ini kalau misalkan nilai mutlaknya cuma variabel X gitu. Gimana kalau nilai mutlaknya sebuah fungsi linier, si AX plus B?
Nah, maka kan hasilnya apa? Yang pertama AX plus B gitu ya. Yang kedua negatif AX plus B. Untuk yang pertama AX plus B-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua AX plus B-nya kurang dari 0. Nah, ini tuh ya, kata-kata ini nih. Kata-kata ini itu berawal dari sini, dari definisi ini ya. Karena kan di sini kata-katanya menggunakan definisi nilai mutlak, kan definisinya ini ya. Nah, itu salah satu penyelesaian persamaan nilai mutlak. Oke, saya beri contoh saja ya. Oke, saya berikan contohnya dulu. Misalkan saya punya nilai mutlak X min 2 sama dengan 3 gitu ya. Ini contohnya. Nah, kita menggunakan definisi nilai mutlak. Berarti kan persamaan AX plus B, persamaan X min 2 ini sama dengan C sama dengan 3 ini dapat diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan ini. Yang pertama, yang nilai di dalam mutlaknya ini sama dengan positif C, atau nilai yang di dalam mutlaknya ini itu sama dengan negatif dari konstantanya. Ya, berarti ini ada dua penyelesaian ya. Penyelesaian yang pertama dulu. Yang pertama itu berarti X min 2, nilai mutlak X min 2 sama dengan 3, itu nilainya sama dengan X min 2 sama dengan 3 gitu ya. Jadi tinggal dihilangkan tanda mutlaknya. Kemudian X-nya berarti apa? 3, negatif 2-nya pindah jadi positif 2 ya. Yang tadinya negatif pindah jadi positif 2. Berarti X-nya sama dengan 5 ya. Itu yang pertama. Atau, sini ya, atau ini AX plus B sama dengan negatif C. Kalau tadi kan positif 3 tuh, sekarang negatif, berarti nanti negatif 3. X min 2 sama dengan 3 itu dapat diselesaikan dengan cara X min 2-nya sama dengan yang sebelah kanan, ruas kanan ini kita kasih negatif. Yang tadinya kan kita, kalau yang pertama itu kan tinggal nurunin aja ya, tinggal hilangin tanda mutlaknya. Kalau ini hilangin tanda mutlaknya, yang sebelah kiri itu yang ruas kanannya dikasih negatif 3. Kayak gitu ya. Nah, berarti dari sini X sama dengan negatif 3. Nah, negatif 2-nya pindah jadi positif 2. X-nya sama dengan negatif 3 ditambah 2. Berarti negatif 1. Ya, berarti X yang memenuhi adalah ini. X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 1. Seperti itu ya, mudah ya cara mencarinya ya. Oke, atau saya coba lagi soal yang lain ya. Ini saya hapus dulu. Sekarang saya punya misalkan nilai mutlak dari contoh 2 gitu ya. Contoh 2. Nilai mutlak dari 3X min 6 sama dengan 9 gitu ya. 3X min 6 sama dengan 9. Berarti di sini kan kita bisa 2 kan, ada 2 langkah kan. Atau yang pertama, kita hilangkan tanda mutlaknya, berarti 3X min 6 sama dengan ini ya, 9. Yang kedua, 3X min 6 sama dengan yang tadinya positif 9, yang di sini negatif 9 gitu ya. Berarti di sini jadinya 3X sama dengan 9 tambah 6. X-nya sama dengan 9 tambah 6 berapa? 15 ya. 15 bagi 3 sama dengan 5 gitu ya. Terus yang ini 3X sama dengan min 9. Negatif 6-nya pindah jadi plus 6. Negatif 9 tambah 6 berarti negatif 3. 3X gitu ya. Berarti X-nya adalah negatif 3 per 3 sama dengan negatif 1. Kayak gitu ya. Berarti 5 dan negatif 1. Dapat dipahami ya. Ini penyelesaian pertama gitu menggunakan definisi nilai mutlak. Kita lanjut penyelesaian kedua yaitu menggunakan grafik. Penyelesaian menggunakan grafik ini ya, persamaan menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak menggunakan grafik ini adalah dengan cara yang pertama adalah ini kan ada 2 persamaan nih, ruas kiri dan ruas kanan ya. Ruas kiri ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama ya. Kemudian yang ruas kanan ini persamaan yang kedua, atau gini deh. Dari sini ya, nih. Kita bikin Y1-nya itu sama dengan X min 2, persamaan yang pertama gitu. Y2-nya itu sama dengan 3. Ya, fungsi ini kita gambarkan. Ini kan digambarkan pada suatu bidang kartesius gitu. Sebuah nilai ini kita gambarkan pada bidang kartesius. Lalu kita tentukan titik potong dari kedua grafik ini. Nah, titik potong inilah dari kedua grafik ini yang merupakan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Oke, dari yang pertama dulu ya, Y1 sama dengan X min 2. Seperti ini grafiknya ya, Y1 sama dengan nilai mutlak dari X min 2. Yang ini yang hijau ya.
Ini nih cara menggambar grafiknya kemarin udah diajarin. Ini grafik nilai mutlak dari X-2. Sorry, ini ada mutlaknya. Ya, nilai mutlak X-2. Kemudian kita gambar yang untuk Y2 sama dengan 3 atau Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 berarti kan ke sana ya. Tarik garis di sumbu Y-nya. Nah, ini ya. Ini Y2 sama dengan 3. Nah, terus yang mana Bu penyelesaiannya? Penyelesaian persamaannya titik potongnya. Berarti yang sini nih. Sini ya, sama di sini. Nah, sini sama sini. Inilah titik potongnya. Titik potong inilah yang merupakan penyelesaian dari ini, nilai mutlak. Nah, berarti kalau ditarik garis, dari titik ini ditarik garis. Nah, ini ya, negatif 1. Kurang lebih di sini negatif 1 dan 5. Gitu ya, negatif 1 dan 5. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5. Sama seperti yang tadi ya. Tadi juga dapatnya negatif 1 dan 5. Begitu ya. Oke, lanjut ke definisi jarak. Nah, menggunakan definisi jarak. Masih contoh soal yang sama ya. Saya tulis dulu contoh soalnya. Contohnya adalah X-2 sama dengan 3. Seperti ini definisinya ya. Pada definisi nilai mutlak sebagai jarak, bentuk nilai mutlak dari X dikurangi Y dapat dibaca sebagai jarak X dari Y gitu ya. Sedangkan bentuk Y min X dibacanya jarak Y dari X gitu ya. Jadi ini X-2 sama dengan 3. Sebenarnya udah dibahas sih yang ini ya. Waktu pertama tentang konsep nilai mutlak. Nilai mutlak X-2 sama dengan 3 itu dibacanya apa? Jarak X dari Y gitu kan ya. X minnya itu jarak X dari Y. Berarti jarak X dari 2 adalah 3 kan? Ya, jarak X dari 2 adalah 3. Ini kan 3 nih. Hasilnya 3. Adalah 3. Nah, berarti kita gambar. Jarak X dari 2. Berarti titik awalnya adalah 2. Berarti ke sini jaraknya 3. Ini kan jaraknya 3 nih. Ke sini juga jaraknya 3. Tinggal dihitung aja. 2 tambah 3. 6. 2 kurang 3. 2 tambah 3 kalau 6. 2 tambah 3, 5 ya, maaf. 2 tambah 3 adalah 5. Kemudian 2 kurang 3 adalah negatif 1. Benar ya? Jadi cara gitu ya. Ini ke sini ditambah gitu ya. Ke kanan ditambah, ke kiri dikurang. Berarti 5 dan negatif 1. Berarti X-nya adalah 5 atau X-nya sama dengan negatif 1. Bisa dipahami ya? Oke, saya ulangi lagi. Pakai contoh yang lain. Contoh lain deh. Contohnya misalkan X-4 sama dengan 7. Nah, berarti dibacanya apa? Jarak X dari 4 adalah 7 gitu ya. Berarti kita buat garisnya. Titik awalnya adalah 4. Berarti ke sana 7. Ke sana juga 7. 4 tambah 7 sama dengan 11 gitu kan. 4 kurang 7 sama dengan negatif 3. Benar ya? 4 tambah 7 11. 4 dikurang 7 negatif 3. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu. Berarti di sini yang memenuhi adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan 11. Jadi seperti itu ya. Caranya yang ketiga. Kemudian kita lanjut yang keempat. Nah, itu mengkuadratkan kedua ruas ya. Jadi untuk metode yang keempat ini itu hanya boleh dilakukan jika ruas kanan dan ruas kirinya itu bernilai positif. Contohnya tadi ya, contohnya adalah kita punya X-2 sama dengan 3 gitu kan. Nah, caranya gimana? Pastikan dulu. Yang kiri positif pasti positif ya, karena dia ada tanda mutlaknya. Karena kalau ada tanda mutlaknya itu pasti nilainya positif. Terus yang kanan gimana? Oh, yang kanan positif juga, positif 3 gitu. Berarti boleh nih pakai cara kuadratkan kedua ruas. Langkah-langkahnya pertama kita kuadratin aja masing-masing, ruas kanan dan ruas kiri. Berarti di sini X-2 kuadrat gitu ya, sama dengan 3 kuadrat. Oke? Nah, kemudian gimana, Bu? Nah, ingat sifat yang kemarin. Kalau kita punya X kuadrat gitu ya, itu kan nilainya sama dengan X kuadrat. Kayak gitu ya. Jadi nilai mutlak dikuadratkan itu nilai sama dengan fungsinya itu dikuadratin. Saya. Nah, kemudian berarti dari sini nih X-2 kuadrat ini bisa kita ubah jadi X-2 yang tadinya tanda mutlak jadi tanda kurung biasa ya, kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Kemudian X-2 kuadrat ini, nah si 3 kuadratnya ini pindah ruas ke kiri. Berarti negatif ya, yang tadinya positif pindah ruas jadi negatif 3 kuadrat sama dengan
0. Ya. Gunakan sifat. Nah, yang setelah ini gunakan sifat lagi. Nih, dari sini. Ingat sifat. Ini udah pernah belajarin waktu persamaan kuadrat di SMP kelas 9 ya. Kalau kita punya X kuadrat dikurangi A kuadrat ya. X kuadrat dikurangi A kuadrat itu sama aja X plus A, X min A. Gitu ya. X kuadrat dikurangi A kuadrat itu sama aja X plus A, X min A. Lihat. X kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, ini kan sama ya. X min 2 kuadrat atau saya ganti deh. Jangan X saya ganti ya. Saya ganti Y deh. Y kuadrat. Y gitu ya. Nah, sekarang kita anggap si X min 2-nya ini itu sebagai Y, yang ini sebagai A. Berarti yang ini kita bisa sederhanakan lagi. Saya pindah ke sebelah sini ya, lanjutannya ke sini. Berarti yang ini kita bikin kayak gini. X min 2 plus, ya kan Y plus, berarti Y plus A. A-nya adalah 3. Itu ya. Terus satunya lagi, Y min A. Y-nya ini kan X min 2. X min 2 dikurangi A. A-nya adalah yang 3 ini. 3. Nah gitu ya, ini oh ya ini gak usah ada kurung. Nah, di sini tadi X min 2 plus 3, yang ini X min 2 min 3 ya. Jadi yang satu plus, di sini plus ya, yang satu min. Selalu kayak gini nanti tuh ya, caranya selalu kayak gini. Jadi yang pertama nih, mutlaknya dikuadratin, kemudian tanda mutlaknya hilang jadi kurung kuadrat, terus nanti yang di ruas kanan pindah jadi negatif 3 kuadrat. Nah kan jadi ini, yang di sini sebagai Y, yang di sini sebagai A. Lalu dibuat seperti ini ya. X min 2 plus 3, terus X min 2 min 3. Gitu ya. Kemudian di sini sama dengan 0. Ya. Ini tinggal dihitung aja. X min 2 plus 3 itu positif 1 ya. Min 2 tambah 3 itu positif 1. Yang ini X min 2 min 3 itu negatif 5 ya. Negatif 2, negatif 3, negatif 5. Sama dengan 0. Nah, kembali lagi ingat persamaan kuadrat di kelas 9. Kalau kita punya X plus 1 dikali X min 5 sama dengan 0. Itu artinya adalah X plus 1 sama dengan 0. Atau gitu ya. X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 5. Kayak gitu ya. Sama aja kan hasilnya dengan yang tadi min 1 dan 5. Jadi seperti itu ya untuk persamaan nilai mutlak tadi ada 4 cara. Untuk contoh soal-soal berikutnya, kalian bisa buka halaman 18 dan halaman 19 di buku PR kalian ya. Itu ada contoh soalnya lengkap, macam-macam. Jenis-jenis soalnya itu juga sudah diberikan contoh soal dan pembahasannya. Seperti itu ya. Bisa dilihat di buku PR-nya halaman 18 dan halaman 19. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.